lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya, siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Nada Oktaviani, Fatimatun Nabila, Anggita Priswanti Tias, Muhammad Iqbal hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Ya, Ibu mulai ya pelajaran pada pagi hari ini. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat kita sudah mempelajari apa saja? Unsur pembangun novel, betul. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai unsur pembangun novel. Unsur-unsur pembangun novel itu ada apa saja? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, betul. Yaitu terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian ada yang masih ingat pengertian dari unsur intrinsik itu apa? Iya, betul sekali Mbak Nada. Unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat dalam cerita dan menjadi bagian dari cerita tersebut. Unsur intrinsik itu berarti apa saja? Ada tokoh, tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, betul. Di dalam unsur intrinsik itu yang terdapat dan menjadi bagian yaitu tadi apa saja? Ada tokoh, tema, kemudian alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Itu unsur intrinsik. Kemudian unsur ekstrinsik, ada yang masih ingat pengertian dari unsur ekstrinsik itu apa? Iya Mbak Nabila? Betul sekali. Unsur ekstrinsik itu unsur yang terdapat di luar dari cerita atau tidak menjadi bagian dari cerita. Maksudnya seperti apa? Yaitu unsur ekstrinsik itu unsur yang mendorong seorang penulis itu untuk membuat suatu cerita. Apa saja sih unsur ekstrinsik itu? Latar belakang penulis, betul. Kemudian apa lagi? Latar belakang masyarakat. Kemudian nilai-nilai kehidupan, betul sekali. Unsur ekstrinsik itu terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai kehidupan. Nah, latar belakang penulis terdiri dari apa saja? Kondisi psikologi, betul. Kondisi psikologi dari penulis yang dapat mendukung atau mendorong seorang penulis itu untuk membuat suatu novel. Kemudian apa lagi? Pengalaman, betul sekali. Pengalaman berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh seorang penulis. Nah, yang akhirnya mendorong seorang penulis itu untuk membuat suatu cerita berdasarkan dari pengalamannya. Kemudian apa lagi? Aliran, ya betul. Aliran sastra yang dianut oleh penulis. Jadi penulis ini dia menganut aliran apa, atau dia itu biasanya mengarah ke genre seperti apa? Misalnya ada romantisme, kemudian ada horor, dan kehidupan nyata seperti itu. Nah, hal itu yang akan mendorong seorang penulis untuk membuat suatu cerita berdasarkan genre yang dia inginkan, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat apa? Ada yang tahu? Iya, kondisi sosial, betul. Kemudian apa lagi? Kondisi politik dan kondisi ekonomi, betul sekali. Jadi dalam latar belakang masyarakat itu terdapat kondisi-kondisi yang dapat mendorong seorang penulis itu untuk membuat suatu cerita. Yaitu apa saja tadi? Kondisinya ada kondisi ekonomi,
kemudian kondisi sosial, dan kondisi politik. Nah, kemudian tadi sudah membahas tentang latar belakang penulis, kemudian ada latar belakang masyarakat. Nah, yang berikutnya itu nilai-nilai kehidupan. Ada yang tahu tidak sih nilai-nilai kehidupan itu apa saja? Nah, coba lihat ke depan. Di sini ibu punya suatu media. Di sini tertulis apa? Nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu apa saja? Ada yang tahu? Nilai moral. Betul. Nilai moral. Nilai moral itu apa? Nilai moral itu berkaitan dengan suatu perilaku atau baik buruk yang berlaku dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita hendak berkunjung atau kita sedang berkunjung ke rumah saudara atau teman ya, kita akan mengetuk pintu dan memberi salam ya sebelum kita masuk. Kemudian nilai moral selanjutnya ada nilai agama. Betul, nilai agama. Nilai agama itu tentu saja berkaitan dengan suatu keagamaan, kemudian kepercayaan, dan juga keyakinan yang dianut dalam suatu masyarakat. Nah, agama, ada yang tahu agama di Indonesia itu ada berapa? Ada 6, betul. 6 itu apa saja? Coba sebutkan. Islam, Hindu, Buddha, terus Kristen, Protestan, dan Konghucu. Betul sekali, di Indonesia itu terdapat 6 agama. Nah, hal itu yang nantinya akan mendorong seorang penulis untuk membuat suatu cerita dan terdapat nilai keagamaan dalam cerita tersebut. Nah, kemudian sudah ada nilai moral, nilai agama. Selanjutnya ada nilai sosial. Betul, nilai sosial. Nilai sosial itu berkaitan dengan apa? Nilai sosial berkaitan dengan interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat, interaksi dengan lingkungannya dan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam novel itu bisa kita lihat dari bagaimana sih interaksi tokoh utama dengan tokoh-tokoh lainnya, atau mungkin bagaimana interaksi setiap tokoh dengan lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, sudah ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial. Berikutnya ada nilai budaya. Betul sekali. Terdapat nilai budaya. Nilai budaya itu apa? Tentu saja nilai budaya itu berkaitan dengan suatu budaya adat atau kebiasaan dalam suatu daerah ya. Contohnya ada yang bisa memberikan? Iya, Ngaben, betul sekali Mas Iqbal. Ngaben itu dari Bali. Jadi ketika orang meninggal di sana akan diadakan upacara yaitu Ngaben ya di Bali. Kemudian apalagi? Ada di Jawa ya. Setiap Jumat Kliwon pasti akan berziarah kubur seperti itu. Dan lain sebagainya berkaitan dengan kebudayaan yang ada di sekitar dan mendorong seorang penulis untuk memberikan nilai-nilai budaya dalam suatu novel. Nah, tadi sudah ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, kemudian nilai budaya. Berikutnya ada nilai apa yang terakhir? Nilai pendidikan. Betul, nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu maksudnya apa? Nilai pendidikan yaitu bisa berupa suatu amanat yang dapat mendidik seorang pembaca novel tersebut, yang akhirnya membuat seorang pembaca itu akan berubah atau berperilaku lebih baik dari amanat atau pesan yang dipetiknya dari novel yang dibacanya. Itu disebut nilai pendidikan. Jadi suatu amanat yang dipetik oleh pembaca akhirnya dijadikan sebuah teladan untuk merubah dirinya lebih baik, seperti itu ya. Nah, sudah bisa mengetahui ya apa saja nilai-nilai kehidupan. Apa tadi nilai kehidupan itu?
nilai moral, nilai agama, nilai sosial, terus ada nilai budaya dan nilai pendidikan. Betul sekali. Jadi dalam suatu unsur pembangun novel itu terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kemudian juga dalam nilai-nilai kehidupan itu tadi berarti sudah ada nilai moral, agama, dan nilai-nilai sebagainya itu yang nantinya akan terkandung dalam suatu novel dan memberikan suatu kesan atau pesan bagi pembaca dari novel yang sudah dibacanya. Nah, karena kalian sudah memahami apa saja itu nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam novel, maka berikutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian untuk menganalisis novel. Ya, kemarin kan kita sudah membaca novel kemudian menganalisis berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Nah, kali ini kita akan menganalisis berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam suatu novel. Jadi seperti ini. Kalian silakan buat sebuah tabel. Tabel ini berisi mengenai analisis kalian dari novel yang sudah kalian baca. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalian silakan menganalisis nilai-nilai kehidupan. Di sini kalian misalkan tulis novelnya apa? Misal novelnya itu Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Kemudian kutipannya itu yang berkaitan dengan nilai kehidupan itu apa? Kemudian setelah kita menulis nilai kutipan, kita akan menentukan ini termasuk ke dalam nilai apa. Misal nilai sosial seperti itu. Kemudian di dalam novel itu ada apa lagi? Ada kutipannya apa, kemudian nilai kehidupannya apa, seperti itu. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi pembahasan kita, yaitu nilai keagamaan, nilai-nilai kehidupan, kemudian juga tugas yang sudah Ibu berikan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Iya, jika bisa dipahami, berarti tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Bukan untuk pertemuan hari berikutnya. Kita kan ada hari Senin dan hari Kamis ya. Nah, itu nanti kita kumpulkan berarti hari Senin depan. Bisa dipahami ya? Iya, bisa dipahami. Berarti kita tadi sudah mempelajari mengenai apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel, betul. Kemudian apa lagi? Nilai-nilai kehidupan. Ya, nilai-nilai kehidupan itu terdiri dari apa? Iya, kemudian? Iya, betul. Jadi kalian sudah paham ya nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam suatu novel. Kemudian kalian juga sudah bisa memahami unsur-unsur pembangun novel dan membedakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, baiklah. Jika begitu, karena waktunya sudah selesai, jadi Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang paket bisa dihapus ya. Terima kasih.